Pukulan Tuhan berdasarkan kasih-Nya. Amos 4 ayat 6 sampai dengan 13. Pembacaan kita di dalam kitab Amos 4 ayat 6 sampai dengan 13, tetapi saya akan bacakan ayat ke-13. Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan yang menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Puji Tuhan. Banyak kali Allah menghajar, memukul umat kesayangannya untuk menunjukkan kasih-Nya. Seperti Bapa yang baik yang mengasihi anaknya dan mendidik untuk kembali, supaya kembali berbalik kepada jalan-jalannya, berbalik dari dosa dan bertobat dari dosa-dosanya dan kejahatannya. Beberapa malapetaka yang ditimpakan Tuhan atas Israel antara lain kelaparan dan kekurangan bahan makanan di segala penjuru negeri. Gigi mereka tidak menyentuh makanan, itu dikatakan demikian. Bahkan 3 bulan menjelang panen, hujan ditahan agar tidak turun, sehingga terjadilah gagal panen. Tanah kekeringan berubah gersang, kering kerontang. Ladang pun kering kerontang, tidak menghasilkan. Ayat 7 dikatakan seperti itu. Dan penduduk pun kehausan mencari air, dan mereka tidak dipuaskan karena memang tidak ada air. Keadaan kering, bagaimana mau ada air, saudara? Mereka tidak memperoleh air yang melimpah yang dapat memuaskan mereka. Dikatakan itu dalam ayat 8. Saudara, air sangat penting, kita tahu, sangat vital dalam kehidupan manusia. Dan saya pernah bersyukur, ini sedikit kesaksian saja. Waktu itu saya masih di Semarang, tinggal di rumah kami di Komplek Payung Asri. Air di sana begitu melimpah, saudara. Dan airnya jernih biru karena dekat dengan air gunung. Mungkin sumber PAM itu dari air gunung yang ada di Ungaran, ya, dekat Ungaran. Jadi airnya begitu biru. Sementara saya waktu di Bandung itu kesulitan air. Tidak melimpah air itu. Memang ada air PAM, tetapi tidak sebersih seperti yang waktu rumah kami ada di Semarang. Jadi ketika mandi, saudara, saya melihat air itu yang biru itu, saya dengan bersyukur spontan saja itu. Saya mandi dengan bersyukur, terima kasih Tuhan untuk air ini yang jernih dan melimpah. Saya berterima kasih karena Tuhan begitu baik membiarkan saya dan keluarga dilimpahi air, dan penduduk di sekitar ini dilimpahi air yang melimpah, air gunung ciptaan Tuhan. Saya memuji Tuhan sementara saya sambil mandi, ya saudara, menyanyi memuji Tuhan. Saya bersyukur itu karena air begitu banyak dan melimpah dan begitu bersih, begitu jernih. Saya membayangkan bagaimana orang yang kekurangan air. Saudara, bila umatnya berbuat dosa dan berubah, tidak lagi setia kepada Tuhan, maka Allah mengacungkan tangannya, mendatangkan kesusahan dengan memusnahkan persediaan makanan dan melenyapkan manusia dan binatang dari negeri itu. Bayangkan, tidak ada kehidupan, melainkan hanya kematian yang terjadi bila umatnya melawan dan memberontak kepada Allah. Itu terjadi dan dikatakan dalam Yehezkiel 14 ayat 13. Kemudian apalagi yang bencana yang terjadi? Hama dan penyakit. Tanaman menyerang gandum mereka. Hama dan penyakit tanaman menyerang gandum mereka dan mengakibatkan semua tanaman di taman-taman pun menjadi layu. Tidak ada hijau-hijau yang segar lagi, saudara. Gersang. Mata kita senang, ya, kalau apalagi saya nih senang sekali kalau lihat yang hijau-hijau, rumput yang hijau, bunga daun-daun yang hijau. Aduh, senang sekali, segar rasanya. Bukan hanya di mata kita disegarkan, di hati, di pikiran, enak rasanya, saudara. Tetapi pada waktu itu belalang memakan dan menghabiskan kebun anggur mereka.
pohon ara dan zaitun, hasil ladang mereka hancur, dirusakkan oleh hama belalang. Dikatakan dalam ayat 9. Tidak ada lagi pekerjaan dan roda ekonomi mereka menjadi lumpuh. Dan apalagi bencana yang datang? Penyakit bala sampar. Sampar dan ancaman kematian mengancam dan membayangi semua orang. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-10. Saudara, dan lebih parah lagi, kota-kota dijungkir balikan, terjadi kehancuran seperti ketika Sodom dan Gomora dibinasakan dengan belerang. Sehingga mereka seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Tidak ada lagi ketentraman yang tersisa. Hanya hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Berbagai bencana alam ditimpakan, namun mereka tidak juga mau bertobat. Mereka menolak untuk berbalik kepada Allah. Dikatakan itu dalam ayat 6, 8, dan 11. Saudara, hukuman dari yang ringan hingga meningkat sampai yang berat telah ditimpakan. Karena mereka tidak juga kunjung mau bertobat. Allah bermaksud menyadarkan umatnya. Ia menghajar umatnya yang adalah anak-anak yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 6 berkata demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Mereka harus kembali bersandar kepada Allah untuk menyerahkan diri, rela dididik, rela dihajar, dipukul untuk kebaikan mereka sendiri. Allah ingin umatnya memahami dan mengenal Dia, Allah yang Maha Kasih, Allah yang berkuasa dengan benar. Sebab Allah yang mengendalikan dengan mutlak atas seluruh kehidupan manusia. Allah mendatangkan masalah, kesulitan hidup yang menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran agar manusia mau kembali membutuhkan Allah, mendekat kepada Allah dan mengandalkan Dia, mengakui Dia dalam seluruh laku hidupnya. Dan tidak melepaskan Allah dengan begitu mudah. Jangan menukar anugerah Allah dengan kesenangan sesaat, barang-barang fana, kekuasaan, atau keuntungan sesaat. Saudara, jangan semakin jahat, jangan juga suka meraju saat masuk dalam proses pembentukan pendidikan Allah. Umatnya memang dihajar, dipukulnya supaya menyadari hanya Allah saja pengendali hidup manusia dan ia melakukan prosesnya dengan dasar kasih. Sebab Allah kita Maha Kasih. Puji Tuhan. Allah tidak mau umatnya tidak mengerti tuntutan Allah dan malah hanya suka sebaliknya menuntut, mengklaim berkat kepada Allah, tapi tidak mau menurut dan taat kepada firman-Nya, kepada kebenarannya. Saudara, orang percaya tertindas untuk belajar ketetapan-ketetapan Allah, untuk belajar kebenarannya, untuk dapat hidup selaras dengan kehendak Allah. Mazmur 119 ayat 71 dia berkata demikian. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Demikian dikatakan. Juga dalam ayat 67, Mazmur 119. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu, puji Tuhan. Saudara, jangan kita hanya menjadi umat seperti anak gampang yang hanya mau melewati proses diganjar Allah dan mau menderita karena salib Kristus. Maksud saya jangan jadi anak gampang yang tidak mau untuk diganjar, tidak mau melewati proses dihajar oleh Allah tadi, mengalami ganjaran Allah itu tadi, untuk mau menderita penderitaan karena salib Kristus, itu maksud saya. Tetapi menjadi orang Kristen yang tidak tahu untuk dididik, tidak mau menolak untuk dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dan hanya tahu hidupnya ingin selalu dilimpahi berkat-berkat saja. Disediakan fasilitas-fasilitas saja yang mengenakan dagingnya.
dengan mudah mau memperoleh segala yang diinginkan dan dengan instan didapat. Cepat atau mudah, gampang sekali beroleh apa yang menyenangkan hatinya, memuaskan dagingnya. Jika demikian sikap hatinya, maka tidak dapat diharapkan dia akan bertumbuh dewasa rohaninya. Dia akan tetap kerdil dan tetap stagnan rohaninya. Hanya cukup puas menjadi kanak-kanak rohani. Tidak dewasa, tidak suka makanan keras, hanya mau makan susu, minum susu. Ibrani 12 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi adalah anak-anak gampang. Saudara, jangan mau menjadi anak-anak gampang. Orang percaya tidak bisa lepas, bebas semaunya sendiri. Tetapi dalam hidupnya itu dituntut tanggung jawab dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Dalam Roma 2 ayat 5 sampai dengan 8 berkata demikian, Roma 2 ayat 5 sampai dengan 8. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi, perhatikan ini, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudara, hiduplah takut kepada Allah. Lakukanlah sunat hati dengan benar. Hidup dengan ketulusan dalam mentaati kebenarannya. Sebab Allah tidak memandang bulu ataupun bisa disuap. Ulangan 10 ayat 16 sampai dengan 17 berkata demikian. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan yang dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jelas sekali saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, pukulan, hajaran, dan didikan Allah melalui proses yang diizinkannya bukan dikarenakan kebencian untuk membinasakan. Sebaliknya, karena berdasar kepada kasih-Nya yang begitu besar. Ia ingin semua orang diselamatkan. Puji Tuhan, betapa baik Tuhan itu. Jangan terus berkubang dalam dosa, dalam kejahatan. Berbaliklah, kembalilah kepada jalan Tuhan yang menghendaki untuk menyelamatkan manusia, umat yang dikasihinya dari kebinasaan. Paulus pun mempunyai hati seperti hatinya Allah. Inilah doa dan kerinduan hidupnya yang terbesar di dalam Roma 10 ayat 1. Saya ulangi, Roma 10 ayat 1 dikatakan demikian. Ini Paulus berdoa. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Puji Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 13 berkata demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran firman Allah yang kamu percayai. Jelas sekali firman Tuhan ini. Saya ingin ulang lagi ya saudara. Dengar dan perhatikan, simak baik-baik ayat ini. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh
yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran, artinya dalam kebenaran firman Allah yang kamu percayai. Puji Tuhan, haleluya. Ayat terakhir 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 berkata demikian. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin, puji Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah saat Allah mendidik dan mengganjar kita. Jangan mau lepas dari didikan Tuhan. Jangan hindari, jangan tolak. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan ini tadi kita sudah dengar firman Tuhan berkata, semua untuk keselamatan kita. Supaya kita terhindar dari kebinasaan kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap maju, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.